Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, Waalaikumsalam. Rahman, gimana? Udah aktif semua ini? Ada 11 pesertanya. Aktif semua ini? Aktif. Siap. Terima kasih atas kehadirannya di Zoom meeting. Telah menjadi kata Kang Budi masih jadi teman bicara bukan kopi bareng lagi. Ya mungkin tema kali ini dalam diskusi ini sebenarnya udah kedua kalinya. Kemarin dengan jumlah peserta yang tidak banyak di kemarin. Sekarang alhamdulillah sudah mulai banyak. Dan tema yang akan diangkat hari ini kita ada kasus terbaru lah terhangat yang menjadi perbincangan di Subang, yaitu antara oknum Satpol PP ya terhadap salah satu pengamen yang biasa ada di lampu merah Sinta. Mungkin bisa kita mengalir aja diskusinya dari beberapa pandangan. Kenapa kasus itu bisa terjadi? Apakah pembinaannya gimana dari pihak pemerintah? Karena bahkan salah satu oknum itu merupakan salah seorang PNS, sangat disayangkan sekali. Kemudian nanti dari aspek hukumnya gimana? Apakah sanksi yang akan diterima oleh para ASN, oknum ASN tersebut, dan kemudian mungkin yang menarik perhatian dan beberapa hari ini viral mungkin adanya pihak luar dari Subang ya, bukan pihak luar sih sebutnya, politisi lah yang ikut meramaikan dengan terjadi kasus antara oknum Satpol PP PS pengamen ini. Bahkan sampai bupati juga menjadi bulan-bulanan masyarakat karena dianggap ketinggalan oleh salah satu politisi tersebut. Ya bisa disebut politisi juga. Mungkin pertama dari Pak Kakak dulu, Pak. Bisa lebih lah di kabupaten. Tadinya hanya mau mendengar, saya itu aja nanti mungkin highlight ya. Kalau saya kan baca pas penusukan itu saya lagi ada di Subang. Terjadi insiden itu, kemudian ada teman wartawan yang ngasih tahu ada di RSUD ya. Sehingga dan kemudian ya setelah itu saya tidak terlalu mengikuti secara utuh, tapi saya ingin menyoroti dari misalnya menganggap bahwa ini adalah puncak gunung es dari problem kita, problem pemerintahan, problem tata kelola penyelenggara negara. Ini adalah puncak gunung es. Adanya tindakan yang tidak disiplin, bahkan cenderung ke arah pidana kalau saya pikir. Sehingga nanti kita pilih lah antara soal administrasinya, termasuk kemungkinan ada penindakan dan sanksi administratif, kemudian juga soal pidananya. Dan ini harus menjadi pemahaman kita. Jadi minimal ada dua pihak ya. Kalau saya perhatikan, pertama adalah pengamen. Kedua adalah aparatur sipil negara ASN atau dalam hal ini dari pihak Satpol PP. Nah, dari dua sisi itu, dua-duanya bisa dilihat. Kalau kemudian ada politisi, ya saya sebut saja Kang Deddy lah ya, nggak apa-apa kok. Nyebut Kang Deddy ya, ada bagusnya gitu kan, dia melakukan itu, tetapi kemudian apakah menyelesaikan masalah, itu pertanyaan saya. Jadi kalau untuk kepentingan, saya sih belak-belakan aja, kalau untuk kepentingan popularitas politisi, janganlah gitu kan, kesengsaraan orang hanya untuk popularitas. Tapi ya saya tetap menghargai itu. Kalau saya boleh orang sepakat atau tidak sepakat, tapi minimal mengingatkan pada pemerintahan Subang, Pak Bupati, Pak
Sekda, PH ya, kemudian juga dinas terkait untuk melihat dua sisi itu. Pertama adalah dari sisi aparatur sipil negara, karena problem itu bukan baru. Ini hanya puncak gunung es saja. Misalnya, apakah teman-teman di Satpol PP itu bertindak selalu disiplin sebagai aparatur yang menjaga hukum ataupun peraturan daerah? Itu kan Satpol PP salah satunya adalah untuk menjaga ketertiban umum, menjaga agar masyarakat dan pemerintah juga taat terhadap aturan-aturan, terutama adalah pemerintah daerah. Di situ ada pasar. Kita sering juga tentang ada oknum Satpol PP yang katanya bertindak tidak disiplin di pasar-pasar, di tempat-tempat yang istilahnya harusnya dibongkar, dibubarkan, tapi kemudian menjadi dalam tanda kutip pelindung. Nah, ini kan ada oknum-oknum yang seperti itu. Kemudian artinya ini adalah PR ya, PR buat teman-teman di pemerintahan. Kita bereskanlah. Saya pikir kita bisa untuk membereskan itu sebagai pemerintah, sebagai pemerintah daerah. Misalnya berapa banyak sih kebutuhan kita tentang Satpol PP, siapa saja gitu kan? Apakah semuanya sudah terpenuhi hak-haknya juga, sehingga pada saat diberikan kewajiban dan kewenangan itu juga dapat bertindak secara manusiawi dan sesuai dengan disiplin. Nah, ini PR. Saya tidak panjang-panjang di situ. Kedua, soal pengamen, dan juga banyak teman-teman yang saudara-saudara kita, anak-anak kita yang dalam tanda kutip terlantar. Bahkan ada yang dewasa juga saya lihat. Bahkan ada yang bawa balita. Nah, ini kan problem kita. Artinya sederhana lah. Apakah sudah terdata atau belum? Ini dua penting. Artinya mereka itu kalau terdata minimal, kalaupun kita tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi semua kewajiban negara untuk melindungi seluruh tumpah darah, kemudian fakir miskin, kemudian orang terlantar atau orang ya termasuk yatim piatu atau apapun, itu kemudian dilindungi oleh negara, dipelihara oleh negara. Ini kalau kewajiban itu mau dipenuhi. Kalau belum bisa, dengan data itu kita bisa melakukan pemilahan. Bukan berarti membedakan antara orang Subang dan bukan orang Subang, semua kita bina, kita ajak untuk mereka dapat melaksanakan peri kehidupannya sesuai dengan kemanusiaan. Kalau dari sisi pengamen misalnya, kalau kemarin kan yang kalau nggak salah calung dan angklung ya yang seperti itu mungkin sedang mengembangkan seni, kita dorong juga mereka untuk mengembangkan seni agar mereka bisa berhasil sesuai dengan kapasitasnya. Tetapi kalau yang mungkin pengamen ataupun pemulung ataupun orang yang terlunta-lunta, ini perlu kita dorong untuk memberdayakan. Terus kemudian pertanyaannya, jangankan jauh-jauh ke sana, Pak, rakyat kita yang banyak juga belum, kita bareng-bareng lah. Semuanya saudara kita, anak-anak kita, semuanya adalah bagian daripada kita, tidak peduli siapapun mereka, harus ada. Jadi ada dua sisi, Kang Warlan. Kemudian soal tadi nanti penegakan hukumnya, saya katakan ada dua, administratif dan pidana. Tentu saja ini adalah pidana yang di KUHP juga ada, kemudian di aturan tentang ASN mungkin sedikit banyak, Kang Nunu, tentang aturan ASN, walaupun tidak khusus untuk Satpol PP, itu ada tentang disiplin ASN, mungkin bisa sharing. Itu aja sebagai pemantik, Kang Warlan. Tentu saja saya berharap yang menjadi korban cepat sembuh, kemudian juga pemerintah daerah dan Pak Kapolres bersama jajarannya mampu untuk memberikan tanggapan secara pas untuk tindakan terhadap kemungkinan oknum ini ditindak secara administratif dan hukum. Sementara itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti menarik sekali. Selanjutnya bisa itu berarti Kang Nunu salah satu ASN bisa berbagi, Kang. Ini kan boleh. Itu kan ASN bagaimana kan ada umum aja, Kang Nunu. Secara umum jadi kita punya gambaran gitu. Ada tahapan kan untuk menjadi ASN itu ada sumpah jabatan atau gimana itu bisa dijelaskan, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua. Waalaikumsalam. Tidak banyak sebetulnya aturan itu semua sudah melekat secara secara otomatis di pundak dan di benak para ASN sebetulnya. Terlebih jauh lah kalau kita bicara aturan secara etika saja, ketika latar belakang saya baca di beberapa media,
bahwa latar belakang kejadian itu adalah permintaan uang yang nominalnya saya pikir juga menjadi ironis gitu ya, hanya karena uang 10.000, 20.000 kemudian menjadi hal terjadi kekerasan yang mengakibatkan penusukan yang merupakan sebuah tindak pidana kekerasan sebetulnya. Jadi saya nggak bicara tentang aturan ASN, semua mungkin secara 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 umum ASN itu sudah tahu betul tata tertib dia sebagai seorang ASN gitu. Walaupun secara detail saya pikir nanti saya share lah secara aturan bagaimana sih aturan dan tata tertib sebagai ASN di samping segala macam masalah etika, masalah attitude dan lain-lain, apalagi di tingkat kondisinya itu ada di posisi Satpol PP yang secara tugas seharusnya dia itu juga mengayomi masyarakat gitu. Terlebih lagi bahwa untuk kejadian ini memang menimpa juga orang yang tadi kata Om Kakak bilang bahwa itu juga hal yang harus dipikirkan ketika banyak orang kemudian mengambil langkah atau mengambil jalan mencari atau menyambung hidupnya dengan cara seperti itu hal yang luar biasa menurut saya. Jadi ada orang ketika hanya dengan berkemampuan bermusik kemudian tidak ada ruang, mereka mencoba mencari nafkah di setopan itu kan seharusnya kita hargai. Nah, disinilah kemudian terlihat jangankan masyarakat, aparatnya pun apresiasi terhadap nilai seni, apalagi nilai seni ya, secara apresiasi mereka tidak memiliki sense of art sama sekali. Saya pikir begitu. Itu sebetulnya saya tidak bisa panjang lebar soal aturan karena saya pun harus baca ini tentang aturan. Nanti saya share deh aturannya di grup apa sih tentang etika seorang ASN Mungkin gitu. Itu saja Om Marlan. Mungkin kalau secara pribadi ya gimana? kalau untuk mekanisme nanti setelah diputuskan oleh sekarang kan masih ditangani oleh pihak kepolisian. Nanti Ya, setelah keluarnya putusan yang inkrah itu, keputusan itu ada di dinas mana nanti? Kalau ASN? ya kalau ASN saya pikir kalau kode etik itu ada pemberhentian secara kode etik apalagi ini menyangkut tentang sebuah tindakan yang berakibat pidana ya. Jadi itu proses mungkin secara hukum akan diproses oleh APH aparat penegak hukum. Kemudian setelah ada keputusan inkrah, keputusan inkrah itu dijadikan dasar untuk BKSDM biasanya sebagai pengelola untuk urusan kode etik di ASN menjatuhkan keputusan gitu. Pak Warlan. Tapi saya pikir memang tidak mudah juga karena memang harus juga ke Kemendagri saya pikir dan bukan hanya ke Kemendagri tembusannya juga ke Menpan juga Menpan tentang RBU. itu juga harus dilakukan. Saya pikir ini akan panjang ceritanya. Tetapi sebagai bentuk kepedulian yang saya lihat dari pemerintah daerah hal nyatanya sebetulnya ini momen kan secara politik apapun itu seperti kata Om Kakak apapun itu kan kepedulian itu lebih diutamakan sebetulnya. Saya pikir agak sedikit terlambat juga dari pemerintah daerah kalau saya lihat responnya gitu. Itu mungkin itu saja yang baru bisa saya sampaikan Om Ran karena konteksnya memang saya juga tidak terlalu paham hukum pidana ya. Mudah-mudahan yang lain mungkin bisa lebih melengkapi. Itu Om Eko sudah sungar-cengir saja itu. Itu saja mungkin. Sudah Selamat tidak malam. sabar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin Kang Eko ini sudah tidak sabar ingin berstatement nih dari Kang Eko dari sebagai senior jurnalis deh melihat dari kacamata jurnalis dan mungkin bisa lah ditambahkan dengan opini pribadi Kang Eko. Gimana melihat kasus ini, Kang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi. Seperti tadi menurut Papi, ini merupakan sebuah puncak gunung es dari berbagai persoalan yang ada. Saya melihat ada
saya seniman, saya politisi, saya calo, saya ketua umum calo. Sensor apa itu nanti disensor. Jadi begini, ada persoalan pada saat persoalan perlindungan terhadap tadi apa ya? Ini apa pengamen ini apa bisa disebut sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial atau tidak? Kan ini ada berbagai perspektif sebenarnya yang harus kita luruskan dulu gitu kan. Kalau kita melihat dari kondisi yang ada, pengamen yang ada di Subang ini bisa disebut bahwa mereka penyandang masalah kesejahteraan sosial dan harus dilindungi oleh negara kan gitu. Dan negara harus turun di sana sebenarnya pada saat kalau pengamen ini disebut sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial. Kan jarak antara perempatan Sinta ke dinas sosial ini kan hanya beberapa ratus meter saja, kan gitu. Pada saat pengamen ini menjadi sebuah kegiatan yang dianggap menjadi penyandang masalah kesejahteraan sosial, dinas sosialnya sendiri kan sebenarnya tidak turun tangan kan. Nah terus pada saat pengamen ini kan saya lihat tidak terlalu mengganggu ya, dalam tanda kutip tidak terlalu mengganggu transportasi yang ada di sana gitu, karena mereka ini kan hanya berada di trotoarnya saja gitu kan, tidak mengganggu lalu lintas, karena pada saat mereka memungut uang itu kan mereka hanya pada saat lampu merah saja kan gitu. Ini dilihat dari persoalan pengamennya. Terus kalau dilihat dari persoalan Satpol PP-nya, ini juga menjadi puncak dari persoalan yang ada di Satpol PP-nya sendiri. Bagaimana keuangan mereka, pengelolaan keuangan di dinas Satpol PP itu yang carut marut menurut saya, gitu. Karena dengan nilai uang yang hanya Rp20.000 itu kan menjadi sebuah potret yang sangat miris bagaimana mereka mengutip uang dari para pengamen. Ini kan sangat luar biasa miris dengan hanya uang 20.000 gitu kan. Artinya ada persoalan keuangan, pengelolaan keuangan di sana yang tidak beres kan gitu. Bagaimana seorang Satpol PP, petugas Satpol PP itu sampai mengutip uang sampai ke pengamen. Padahal sementara pengamen ini seperti saya katakan tadi bahwa mereka ini penyandang masalah kesejahteraan sosial loh, kan gitu. Yang harus dilindungi oleh mereka, yang harus dilindungi oleh negara. Bukan malah mereka ini dikutip uang. Ini persoalan yang ada di Kabupaten Subang yang puncaknya ya kemarin itu seperti itu. Saya tidak terlalu mengikuti banyak di pada saat kejadian seperti apa dan endingnya seperti apa gitu kan. Tetapi memang ini persoalan yang ada di Kabupaten Subang yang sangat miris menurut saya pada saat ada elemen masyarakat yang seharusnya dilindungi oleh negara, tetapi malah aparatur negaranya sendiri ini tidak melindungi mereka. Seperti itu, Mang Waran. Mungkin cukup segitu dulu, karena saya lihat juga Mang Wisnu sama Mang Oki itu sudah gatal itu ingin ikutan ngomong itu. Benar. Berarti tadi kita sudah Berarti tadi kita sudah mendengar keterangan ilmu dari ASN, kemudian Pak Eko dan Pak Kakak. Nah sekarang menarik sekali yang
pagi ramai itu adalah adanya campur tangan dari orang luar Subang sebenarnya lah, bisa disebut YouTuber lah. Yang bisa dibilang mendahului pemerintah Kabupaten Subang untuk melakukan penanganan terhadap kasus tersebut. Mungkin Kang Wisnu sama Kang Oki bisa mengomentari, Kang. Oh, ya, Kang Oki aja lah. Silakan Kang Oki dulu. Mangga Kang Oki. Gimana YouTuber sih? ya. Kita mau komentari YouTuber gitu. Apakah Kang Wisnu dan Mangga Kang Oki. Oki tidak merasa miris itu pemerintah dilangkahi oleh seorang YouTuber untuk menangani yang seharusnya bisa Ini sih cepat ditanggapi sih harusnya. kalau berbicara YouTuber itu sih sah-sah saja ya, mau melangkahi presiden pun bodo amat gitu. Tapi kalau misalkan dari sisi dia sebagai pemerintah ataupun harus ditanya kapasitasnya sebagai apa dan menyelesaikan masalah, enggak benar tadi kata Pak Kakak itu. Ini menyelesaikan masalah atau tidak gitu. Hanya mungkin di sini kalau disebut melangkahi juga ya duluan aja siapa yang memberikan informasi lebih cepat gitu, mendapatkan informasi lebih cepat gitu aja sih. Dan katanya itu adanya informasi itu dari rekan-rekan pers gitu. Nah, ya berarti rekan-rekan pers dong yang salah gitu. Kenapa duluan ngasih tahu Pak Deddy? Mungkin seperti itu aja mungkin rekan pers kan ngasih tahu yang di Subang tidak ditanggapi, jadi mereka ngasih tahu. Oh gitu ya. Oh gitu. Nah kecuali kalau begitu mungkin lagi sibuk. Mungkin kita kalau ini soal ke rekan pers bisa ke Kang Indra, mungkin Kang Indra masih ada nggak, Kang Indra? Siap, Pak Marlan, siap. Gimana Kang itu? Katanya ini Kang Deddy lah sebut aja lah, nggak apa-apa lah, jangan YouTuber lah. Iya. Tahu informasi itu dari rekan pers itu. Kenapa ngasih tahunya ke Kang Deddy dulu, bukan ke Bupati Subang atau kemana itu? Biasa wartawan gimana kan? Sebelumnya izin nih ke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Marlan. Ya, waalaikumsalam. Ya. Jelas Kang Wisnu, lanjut, jelas. Menanggapi persoalan ini ya Kang, sebelum masuk ke soal kenapa Kang Deddy lebih dulu, saya mau menanggapi dulu soal katakanlah oknum ASN yang di Subang itu ya. Jadi saya sudah sepakat dengan beberapa pembicara sebelumnya yang menyebut bahwa terutama dari Pak Kakak yang menyebut bahwa ini adalah bagian dari gunung es atau apalah gitu istilahnya. Tapi bagi saya justru ini merupakan pintu masuk untuk katakanlah pemerintah daerah Subang itu untuk istilahnya meroris atau mengoptimalkan kedisiplinan para ASN-nya gitu. Karena saya yakin ASN yang ada di Subang, oknum-oknumnya itu yang punya persoalan tidak hanya di Pol PP saja gitu. Saya tidak mau jadi polisi moral lah di sini gitu. Katakanlah kan ASN yang lain juga saya pikir ada banyak persoalan. Nah, ini momentum lah untuk pemerintah daerah Subang untuk meroris gitu ASN mana saja yang punya persoalan gitu, seharusnya sih. Itu juga kalau ada kemauan gitu dari pihak pemerintahnya. Nah, kedua menanggapi tentang Kang Deddy, ya saya pikir sah-sah saja sih ya, mau kapasitas dia sebagai apa atau memanfaatkan momentum atau bagaimana gitu. Kan itu berangkat dari kalau nyalamun disebutkan peduli terlalu naif, barangkali mungkin itulah cerdiknya Kang Deddy gitu, ngambil momen, mengambil simpati masyarakat gitu. Nah kalau tadi disebutkan kan itu rekan-rekan pers yang ngasih tahu lebih dulu, kenapa ke Kang Deddy lebih dulu? Ya justru saya nggak tahu gitu, bukan saya. Kayaknya Pak tahu nih. Ini menarik.
Sebenarnya sih jadi ini masalah Kang Deddy itu mau duluan ataupun sebenarnya nggak perlu jadi persoalan gitu. Terpenting itu kan kita nilai moralnya saja. Kang Deddy sudah menunjukkan kepeduliannya gitu sampai pada hari itu juga beliau ke Polsek lalu memeriksa ke RS PTPN ya. Nah, iya, saya rasa mungkin lebih banyak waktu luang Kang Deddy itu dibanding dengan bupati kita mungkin belum sibuk kalau bupati kita itu. Kan gitu aja kalau kita mah. Ya, kalau saya mah lebih ya lebih bisa bupati orang aja sih. nggak perlu jadi persoalan gitu kalau menurut saya mah sah-sah saja sih itu. Apalagi dia sebagai YouTuber gitu kan. Dengan adanya momentum ini kan diharapkan banyak subscriber, viewernya kan juga mendongkrak viewernya Kang Warlan akhirnya kan. Oh iya. Begitu aja saja Kang Warlan, kalau dari saya makasih. Mungkin Kang Oki sudah mau berkomentar apa masih menunggu Pak Bupati? Mungkin saya pancing sedikit, Kang Warlan. Oh, siap. Saya pancing lagi. Ada satu hal yang secara manusiawi itu mengapa ini menjadi pusat perhatian. Kemudian saya sepakat dengan Kang Wahyu bahwa tadi sebelum saya siapa tuh? Kang Kang Indrawan. Bukan Wisnu. Yang baru. Kang Wisnu ya. Kang Wisnu, punten. Itu betul, saya sepakat juga bahwa ya sudah kalau YouTuber ya nggak ada masalah gitu kan. Itu adalah lahan dalam tanda kutip ya, lahan dia gitu kan. Kemudian dia juga melekat sebagai anggota dewan lah, Dewan RI. Ya secara politisi ya sah-sah saja. Artinya bahwa ini sebenarnya bukan orang lain juga. Mungkin pada sebagai DPR pada tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan pemerintahan di Kabupaten Subang kalau sebagai DPR RI ya. Tapi mungkin dapilnya karena berbeda, mungkin ya yang tersinggung harusnya dapil yang di Subang, bukan hanya bupati, anggota Dewan RI. Ya betul itu. Di Jakarta. Harusnya yang di dapil kita itu yang tersinggung. Iya, yang dapilnya Subang SMS gitu kan, harusnya mereka itu. Ya minimal Kang Deddy datang tidak sendirian lah dengan mereka gitu kan. Kemudian duitnya juga lebih banyak lagi bisa disumbangkan. Ya, Kang, ya. Iya, anggota dewan kan banyak uangnya gitu kan dibandingkan dengan kita gitu kan, apalagi wartawan betulnya. Tetapi ada satu hal ada satu sisi yang saya ingin ambil, yakni soal keadilan. Saya kebetulan lagi baca buku lama, itu judulnya adalah Piramida Korban Manusia. Jadi sebenarnya sistem sosial ekonomi politik kita itu, halo, Kang Waran masih ini? Ya, masih. Oke. Sistem sosial politik ekonomi kita itu seperti piramida. Dan teman-teman yang tadi Kang Eko sampaikan sebagai penyandang masalah sosial masyarakatan, itu berada di piramida mungkin di bawah. Orang mungkin rada luhur politik, tapi itu dihanap-hanap teuing gitu nya. Walaupun kadang-kadang di bawah juga sebagai wartawan gitu kan. Nah, ini rasa keadilan yang jadi kenapa Kang Deddy masuk itu dia masuk dari sisi kemanusiaan. Nah, seharusnya hal-hal yang berkaitan dengan keadilan ini segera dibereskan. Jadi kalau pemerintah bilang kita akan membuka 1.000 hektar untuk industrialisasi, itu nggak ada artinya kalau kemudian masih banyak anak-anak kita yang di jalanan. Karena di situ rasa keadilannya jadi rusak gitu kan. Harus semuanya terfasilitasi bagaimana pendidikan mereka. Kita harus tahu pendidikannya gimana. Jadi satu hal soal rasa keadilan. Nah, sebenarnya kalau kita bongkar rasa keadilan itu, ini adalah soal ketidakadilan struktural. Jadi tidak ada orang yang ingin datang ke jalan karena apabila dia terfasilitasi seperti Kang Nunu tadi, misalnya mereka belajar untuk ngeband, ada fasilitasnya, belajar untuk karawitan, ada fasilitasnya, nanti Kang Eko lah meminta kepada Pemda supaya mereka juga terfasilitasi menjadi ya minimal walaupun ada kisah sukses juga, atau jangan-jangan karena kisah sukses itu ya Tegar Subang itu kan, jangan-jangan karena itu mungkin semua bermimpi tentang Tegar Subang. Itu kan hanya satu orang di antara 1.000 gitu. Nah, kembali kepada rasa keadilan, nah itu harusnya menjadi salah satu tolok ukur untuk pembangunan. Percuma misalnya pemerintah berbicara tentang pelabuhan, tapi kalau rasa keadilan ini terlanggar. Dan sebenarnya juga ini menjadi pembelajaran untuk kita semua sebagai media misalnya. Teman-teman kalau pada saat mengambil isu
yang menyentuh rasa keadilan pasti akan mendapatkan atensi publik. Tetapi juga tidak berhenti sampai di situ. Mendorong ada, seperti dalam diskusi ini saya selalu tanyakan, ada nggak dari pihak pemerintah? Seharusnya mereka hadir. Nggak usah khawatir. Rakyat itu tahu kalau tidak ada anggaran ya kita tahu, kalau ada anggaran ya kita tahu. Dan tidak selalu juga kemudian semuanya berujung pada anggaran, tapi lebih kepada atensi, keberpihakan, kemudian juga political will. Kita doronglah pemerintah daerah untuk mempunyai political will untuk mengatasi masalah yang sangat substantif ini. Soal keadilan. Hadirnya pabrik-pabrik itu seringkali juga membuat ketidakadilan sebenarnya. Nah ini khusus untuk Satpol PP-nya tentu perlu mungkin evaluasi, saya pikir. Evaluasi dari sisi organisasi, kemudian dari sisi beban kerja, kemudian dari sisi kesejahteraan, dari sisi disiplin. Ini harus menjadi momentum, tapi bukan hanya Satpol PP, semua juga. Jangan sampai kemudian ada kutipan-kutipan, baik kutipan ke dalam maupun kutipan keluar. Ini kan soal kutipan. Jadi soal anggaran itu seringkali kalau di dalam anggaran itu banyak kutipan dari dalam, tapi kalau dari luar itu kutipan dari luar. Nah, seringkali sebenarnya kan ada peraturan. Siapa yang boleh membayar pajak daerah? Apakah pengamen dipungut pajak daerah atau tidak? Nah, ini kan penting juga. Kemudian bagaimana mekanismenya? Satpol PP harusnya paham itu tentang mekanisme bagaimana tentang pajak daerah, retribusi, parkir, dan lain sebagainya, dan bagaimana kemudian untuk menertibkan agar pendapatan daerah semakin meningkat, kemudian kesejahteraan ASN juga semakin baik. Jadi dari sisi rasa keadilan, silakan teman-teman berdiskusi kembali sebelum nanti bermalam Jumatan ya. Punten Kang Warlan, itu ada Kang Arya yang kebetulan kemarin beliau ini ngumpul sama teman-teman pengamen juga di Purwakarta menanggapi isu ini. Mungkin bisa dikasih kesempatan, silakan Kang Arya. Oke, boleh Kang, silakan. Betul, penting. Penting Kang Arya. Ya, siap. Bisa Kang memberi sedikit satu kata, dua patah kata. Halo Kang. Kang Arya dan teman-teman semua yang ada di platform ini. Turut prihatin. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam. Salam jalanan. Jalanan bukan sandaran, jalanan adalah kenyataan. Jadi turut prihatin dengan apa yang terjadi di Subang dan menyikapi hal tersebut. Ini juga kami masih terus berkoordinasi dengan KPJ Bandung, KPJ teman-teman KPJ di semua, malah di grup juga kita sudah bahas intens, grup KPJ Nusantara, Forkot, dari KPJ Jawa Barat, dan Mas Anto Baret juga tadi malam saya telepon. Intinya kami tetap siap mengawal proses hukumnya sesuai dengan mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku di negeri ini. Kita menuntut keadilan. Karena ini bukan soal tindak pidana ringan lagi. Ini bukan soal penganiayaan lagi, tapi ini sudah kewenangan kekuasaan, pemerkosaan hak, dan lain-lain. Dan jangan sampai ini menjadi hal yang biasa-biasa saja. Itu yang teman-teman KPJ Indonesia pertahankan, dan apa yang ingin mereka cari adalah ya udah, ini sudah terjadi, kita maafkan, tetapi tidak serta-merta semuanya selesai. Selesaikan secara koridor hukum yang berlaku. Seperti itu, Panginten, dari kita KPJ, aku mewakili teman-teman semua, KPJ Jawa Barat, KPJ Bandung, KPJ Indonesia. Ikut prihatin Kang Arya, tetap berjuang buat teman-teman semua ya. Siap. Insya Allah, doa. Itu Kang yang... Karena kami kan kreativitas. Kami mencoba bertahan hidup tengah pandemi. Ya, ruang ekspresi kita ciptakan sendiri akhirnya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan lain-lain. Kang, itu saja Kang. Mungkin halo, kita Kang. tetap mengawal, kita tetap pantau terus. Halo Kang. Kang Warlan, satu dulu kesempatannya. Ya. Kang bisa itu nggak Kang? Karena Kang dekat lah dengan teman-teman di sana. Ada
bantuan dari pemerintah Kabupaten Subang tidak, Kang, untuk para korban kemarin? Sejauh ini saya belum menerima itu, tapi kalau secara personal dari Kang Deddy Mulyadi, alhamdulillah kami berterima kasih juga kepada beliau Kang Deddy Dewa yang sudah dari awal begitu fast responnya terhadap kejadian ini dan kejadian apapun menurut saya. Kalau untuk bantuan dari yang lain atau bentuk kepedulian yang lain dari siapapun saya belum tahu ya, atau saya tidak mengikuti. Terlepas Kang Deddy mau pencitraan atau bukan, itu urusan dia lah. Bang Waran, kalau saya tidak salah itu kan Kepala Satpol PP Damkar kan Dik-Dik juga sudah mendatangi korban ya. Oh, sudah berarti ya. Oh, sudah ada berarti kan dari Pemda juga berarti. Ya, alhamdulillah. Bukan Pemda ya, Kang Dik-Dik ya, Kepala Satpol PP. Oh, bukan Pemda, bukan. Mungkin cuma timingnya aja ketinggalan mungkin ya sama yang YouTuber itu, Kang, mungkin ya ketinggalan apa lah gitu waktunya mungkin. Ya, itu kudu balapan bulan. Itu kudu balapan lan itu. Yang pasti banyak orang yang sayang, banyak orang yang peduli terhadap persoalan ini, dan saya yakin banyak orang yang simpati. Lain itu kuat ke YouTuber. Ya, kita juga tidak terjebak ya, Bang Olan, kita juga tidak terjebak pada caritas ya, karena yang dibutuhkan bukan caritas, tapi yang dibutuhkan adalah struktur pemerintahan untuk memfasilitasi teman-teman komunitas teman-teman pemusik ataupun para seniman jalanan ini. Jadi harus menjadi kebijakan, bukan sekedar yang ngasih secara pribadi dan lain sebagainya, karena itu tidak akan menolong kondisi teman-teman dan tidak menolong sosial kita semua. Ini harus merupakan kebijakan pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Jadi bukan mohon maaf, kalau korupsinya 1 miliar ngasih untuk istilahnya untuk donor 100 juta itu penjahat namanya. Misalnya gitu kan. Tapi yang dibutuhkan adalah kebijakan pemerintah untuk membantu, untuk memfasilitasi, menyekolahkan mereka, begitu. Emang yang dibutuhkan oleh masyarakat kan cepat tanggap dan membantu secara langsung sih, tidak secara ini kan selama ini pemerintah sepertinya lambat gitu. Begini, Mang Warlan, kita kalau kita berbicara tentang pemerintah daerah, terus kita berbicara tentang pemerintahan, kan kita tidak bisa parsial, Mang Warlan. Terputus-putus ya. Nih. Ya, halo? Ya, halo. Lancar. Kita tidak bisa secara parsial bahwa si A ketinggalan, si B ketinggalan, si C ketinggalan. Kita tidak bisa berbicara seperti itu, kan gitu. Karena kalau berbicara tentang pemerintahan, tentu ada proses yang harus dilalui, kan seperti itu, Mang Warlan. Benar-benar. Ya. Tetapi yang paling penting, saya sepakat dengan Papi bahwa pemerintah daerah ini harus turun tangan itu harus secara global, kan gitu. Bagaimana fasilitasi dari pemerintah ini? Sekarang ada ada gedung kesenian, gedung kebudayaan, kan gitu ya. Nah, bagaimana pemanfaatannya, kan itu. Terus juga gedung kreatif center, bagaimana pemanfaatannya, kan gitu, Bang Waran. Seperti kata Kang Arya tadi bahwa ini ada pemerkosaan hak katanya gitu ya. Saya sepakat itu, kan gitu. Nah, bagaimana penyaluran kreativitas yang ada di para seniman ini juga yang harus tentunya diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Subang, kan gitu. Jadi kira kami para seniman ini membutuhkan bukan hanya bagaimana pemerintah daerah ini turun tangan itu dengan ada uang yang diberikan terhadap kami, kan gitu, para seniman. Tidak seperti itu juga, Mang Waran. Tetapi bagaimana fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah itu secara masif terhadap para seniman.
Kan gitu. Bagaimana para seniman ini diberi panggung, diberi space ya terhadap kami para seniman supaya kita juga bisa menunjukkan kreativitas kan itu. Supaya orangnya bisa ngalah duit di beladinya kan gitu. Lain ayeuna tempo orang ayeuna menunjukkan kreativitas tapi di lapangan di lokasi orang diganggu. Dimulai di preman natea, terus di oknum-oknum natea kan gitu. Kan gitu Mang Warlan. Ini yang harus digarisbawahi tadi bagaimana pemerintah daerah ini dari mulai dinas sosialnya kalau menganggap kami para pengamen ini adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial, sok atuh bantuan nu bener kan gitu. Bantuan anu bener. Fasilitasi kami kan gitu. Berikan fasilitas yang memadai supaya kami tidak menjadi permasalahan sosial di Kabupaten Subang ini kan gitu. Bagaimana anak-anak jalanan yang ada di lampu merah ini mereka ini terfasilitasi kan gitu. Mohon maaf Pik, dikoreksi Pik kalau yang persoalan anu tadi teh saya pengamen cilik tapi itu bukan 1 banding 1 juta tapi 1 banding 16 juta warga Kabupaten Subang Pik. Mohon maaf Pik. Kayak gitu Bang Warlan ya. Siap, sudah hadir juga itu Pak Andang Supriyadi sudah hadir dari praktisi hukum. Selamat malam Pak. Boleh langsung ikut mengomentari dari segi hukumnya Kang. Halo Kang Dang. Mang Ran, sebentar sebelum berbicara dalam konteks hukum, saya mohon izin untuk barangkali bisa ikut menanggapi lah apa yang terjadi sekarang di Kabupaten Subang, khususnya judul yang sekarang kita diskusikan. Nah, kalau menurut saya, kita harus pahami dulu sebetulnya apa sih tugas Satpol PP itu. Nah, Satpol PP itu kan secara tupoksinya kan itu adalah penegakan perda. Nah, di dalam penegakan perda itu artinya Satpol PP yang harus bisa menegakkan perda yang sudah jadi. Contoh, penertiban yang memang melanggar koridor hukum. Nah, sekarang kalaupun misalkan terkait ada kejadian miris ya, kejadian penusukan terhadap pengamen. Saya rasa kalau kita sadar bahwa di dalam Pancasila sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya kemanusiaan adil beradab. Nah, coba kita kaji itu, kita pahami secara mendalam, kemanusiaan itu konteksnya seperti apa? Apakah kita punya rasa perikemanusiaan? Kalau adil ini, adil yang harus seperti apa? Disambung di dalam Pancasila, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita berbicara konteksnya Kabupaten Subang. Nah, keadilan sosial bagi warga Subangnya sudah seperti apa? Nah, tadi kan artinya tanggung jawab itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi dari kontrol sosialnya juga seperti apa. Artinya marilah kita saling bahu-membahu. Saya juga menyampaikan istilahnya turut ikut prihatin terhadap korban, mudah-mudahan segera lekas sembuh, dan kepada siapapun itu yang memang sudah terjun menolong, kita jangan terlepas dengan adanya entah itu tadi kan saya dengar YouTuber atau apalah, tetapi siapapun itu yang menolong, ya buat saya nggak jadi masalah. Jangan kita menarik benang merahnya, oh ini misalkan politisi, ini YouTuber, ini apa. Kalau memang niatnya ikhlas untuk menolong, saya rasa itu it's okay gitu. Nah, apalagi sekarang Subang, tadi kan sempat disinggung juga dengan adanya Pelabuhan Patimban. Kita ini mau menjadi apa? Mau menjadi penonton Kabupaten Subang atau ikut istilahnya terjun di Patimban ini
sebagai apa gitu? Apakah kita ya udahlah cukup menonton, kan bukan seperti itu. Kembali kepada konteks apa namanya masalah sosial. Nah, kita juga mesti apa ya? Ada sudut pandang lain ketika ada beberapa pengamen pun, karena saya sering mendengar keluhan-keluhan, terutama di perempatan Sadika itu ada anak-anak yang memang basicnya lah kalau nggak salah itu anak-anak pang atau apa. Nah, kadang kan dengan pakaian yang seperti itu orang juga agak kebanyakan ibu-ibu dan perempuan ya ketakutan. Nah, ini tugas siapa? Tugas negara, tugas pemerintah, apa tugas kita semua? Nah, itu yang harus kita diklasifikasikan dulu gitu. Nah, artinya kalaupun di kita misalkan ada dinas sosial, ada Satpol PP, tolonglah beri arahan atau diarahkan karena kan kita ada rumah singgah juga. Itu. Nah, artinya kan fungsi rumah singgah itu salah satu fungsinya sebagai sosial. Nah, barangkali seperti itu, tinggal nanti dilihat dari konteks hukum kejadian kemarin, nah seperti apa, silahkanlah itu mungkin pakar-pakar hukum yang lebih kompeten untuk berbicara masalah hukum. Tapi kalau tanggapan dari saya, mari kita pahami Pancasila. Karena di Pancasila sudah jelas kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu sila kedua. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, adil yang seperti apa yang sekarang sudah kita dapatkan? Terima kasih, mohon maaf. Oke, siap. Turun Kang Uki atas pemaparannya. Ini kita mencoba. Kang Dang udah masuk tuh. Kang Dang. Kang Dang udah bisa masuk. Kang Dang, halo. Halo. Gimana Kang komentarnya dari aspek hukum terkait kasus ini? Ini kan baru kedengaran saya Kang Warlan nih. Baru nyambung sekarang apa namanya posisi suaranya. Jadi yang dibahas dari tadi itu kan baru dengar nih, baru connect nih. Juga ini malah nggak keluar gambarnya nih. Oh, kita kan nanti tadi berdiskusi soal dari A sampai Z soal oknum Satpol PP yang melakukan pendusukan terhadap salah satu pengamen lah di Subang. Ya. Itu gimana Kang dari segi hukumnya nanti aspek hukumnya? Nah, kalau saya berkomentar seperti ini Kang Warlan, berpendapat gitu ya. Jadi kan memang setiap institusi itu tentunya di dalam menjalankan tugas itu setiap bawahan itu pasti akan dibekali surat tugas gitu ya. Contohnya ketika Satpol PP ini akan melakukan giat penertiban pedagang kaki lima contohnya. Nah, jadi ketika di dalam melaksanakan tugas itu kemudian di lapangan terjadi peristiwa itu ya, ada penganiayaan kah, apalagi ada penusukan semacam itu. Nah, ini sebenarnya menjadi hierarki tanggung jawab sebagai pemimpin dalam hal ini Satpol PP gitu. Nah, tetapi ketika seorang ASN anggota Satpol PP yang memang notabene sehari-harinya itu kewajiban mereka itu kan bekerja. Gitu. Karena kemudian ketika dia bergerak keluar kantor tanpa ada izin untuk melakukan tugas khusus yang diberikan oleh pimpinannya, artinya dia bergerak itu atas kehendak sendiri tetapi di dalam jam kerja gitu loh. Nah, ketika melakukan tindakan pungli dugaannya gitu ya atau terjadi penganiayaan semacam itu, kalau menurut pendapat saya itu lebih kepada tanggung jawab personal gitu sebagai ASN-nya. Nah, jadi tidak serta-merta kesalahan bawahan yang memang di luar tanggung jawab penugasan pimpinan. Nah, ketika melakukan tindakan-tindakan yang dianggap
melanggar hukum itu tidak mesti ditimpahkan kepada pimpinan yang harus bertanggung jawab, sekalipun ada pepatah bahwa tidak ada prajurit yang salah gitu. Nah, kata-kata ini kan tidak bisa kata orang Sunda bilang nggak bisa ditambul seluruhnya, jadi harus dijabarkan. Jadi yang dimaksud tidak ada prajurit yang salah itu ketika mereka itu posisinya dalam menjalankan tugas berdasarkan arahan pimpinan gitu. Itu kalau menurut pendapat saya. Jadi bukan serta-merta anak buah salah, tetapi mereka ini kerangkanya bukan kerangka dalam bertugas gitu. Kalau setiap harinya sih kewajiban dia ngantor sebagai ASN, terus melayani masyarakat dan lain sebagainya, itu memang kewajiban dia selaku ASN gitu. Nah, tetapi kan ketika melaksanakan tugas, ada hal-hal yang sifatnya diperintah oleh pimpinan. Bentuknya ya harus diberi surat tugas gitu. Nah, tetapi dia kalau liar artinya keluar kantor, lalu dia ini melakukan yaitu dugaan pungli, terus ada penganiayaan. Nah, ini sebenarnya saya cenderung bahwa itu dianggap sebagai perilaku pribadi seorang anggota Satpol PP-nya gitu. Artinya ini sudah dianggap di luar tanggung jawab pimpinan secara khusus gitu. Nah, tetapi kalau memang dia dalam kondisi bertugas, ada surat perintahnya secara tertulis, ketika melakukan hal-hal seperti itu ya memang pimpinanlah yang harus bertanggung jawab begitu, Kang Warlan. Berarti cukup menarik juga ya. Ada proses yang lumayan panjang juga berarti Kang untuk menangani kasus ini berarti ya. Ya, seharusnya ini kan kalau soal penyidikan polisi mah jelas soal tindak pidana penganiayaannya gitu. Tentunya polisi itu akan fokus kepada pasal yang digunakan oleh pihak polisi, baik itu 351 tentang penganiayaan yang sifatnya luka ringan ataupun luka berat. Di situ pasal pidananya sudah sangat jelas ancaman hukumannya. Ada yang pasal 1 351 ayat 1 kan 2 tahun 8 bulan gitu ya. Terus kalau yang pasal 2-nya lebih berat lagi. Nah, tetapi ketika soal ranah tugas si oknum Satpol PP yang 2 itu, apakah memang dia menjalankan tugas yang sifatnya ada penugasan dari pimpinan, apakah dia melangkah ke lokasi itu di mana terjadinya penganiayaan, bahkan penusukan, itu kehendak dia sendiri datang ke situ, inisiatif sendiri, di dalam tanggung jawab pidananya sudah jelas tanggung jawab dia sendiri sebagai pelaku. Nah, kemudian sebagai tanggung jawabnya sebagai ASN, ya dia tanggung jawab sendiri. Kalau menurut pendapat saya ini kan harus dilakukan investigasi oleh PPNS kalau terkait tindakan dia sebagai Satpol PP itu, penyidik pegawai negeri sipil itu harus bekerja bahwa si Satpol PP ini dalam rangka diberi tugas atau memang dia keluar kantor lalu melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya pungli, bahkan ada penganiayaan. Nah, kalau hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil ini dianggap sebagai tindakan personal oknum anggota Satpol PP, itu menjadi tanggung jawab pribadi-pribadinya, baik tanggung jawab pidana maupun tanggung jawab dia selaku ASN di Departemen Satpol PP itu, Kang Warlan. Siap, Kang. Berarti cukup jelas sekali pencerahannya, Kang. Hatur nuhun. Siap. Oke, sami-sami Kang Warlan. Mungkin yang lain ada yang mau disampaikan atau ada hal-hal yang harus diketahui publik. Mungkin Kang Eko kembali, atau ini yang Kang Nando, masih meeting. Kang Teguh, Kang Indra masih aktif. Halo. Begini, saya
sedikit berkomentar tentang tadi yang Mang Oki katakan berkaitan dengan apa yang soal pengamen yang di perempatan Sadika ya. Halo? Ya. Ya, yang katanya yang berdandan pang itu. Katanya ada yang membuat ketakutan dari ibu-ibu kan gitu. Karena memang ya seperti itulah anak-anak pang kan gitu. Seperti itulah anak-anak ground kan gitu. Kan gitu. Ekspresi mereka mengekspresikan diri mereka sebagai seorang seniman ya seperti ya kan gitu. Jadi yang mereka berdandan sebagai seorang pang ya seperti itu kan gitu. Nah, kenapa kawan-kawan pang terus juga kawan-kawan yang seniman-seniman yang lain kan gitu, mereka sampai turun ke jalan karena ya tadi itu fasilitasi dari pemerintah daerahnya tidak ada gitu. Tidak ada disediakan ruang bagi kami para seniman untuk mengekspresikan diri kami kan gitu. Seperti itu Mang Marlan. Artinya ya mohon maaf kepada ibu-ibu yang mereka merasa terganggu atau merasa ketakutan terhadap kawan-kawan kami para seniman yang di jalanan seperti itu, ya mohon maaf, kami mohon maaf gitu. Tetapi kan saya memiliki keyakinan kalau kawan-kawan yang pang itu, kawan-kawan ground itu, mereka tidak memiliki niatan untuk mengganggu atau menakut-nakuti kan gitu. Tetapi memang kondisi mereka, ya ekspresi mereka seperti itu. Kawan-kawan seniman kan seperti itu. Kan gitu. Jadi tidak serta-merta bahwa dengan dandanan yang seperti itu mereka hendak membuat takut gitu kan para pengguna jalan gitu, sehingga mereka mengeluarkan uang gitu kan untuk kawan-kawan para punkers gitu. Tidak seperti itu juga. Seperti itu. Terus Kang Endang, ini yang menarik adalah pada saat Kang Endang berbicara tentang PPNS, sementara PPNS itu kan adanya justru di mereka, di Satpol PP itu, Mang Endang. Halo? Mang Endang ke mana? Mang Endang? Kayaknya sudah ya. sudah keluar, kayaknya itu keluar dari grup. Sinyal. Ya, ini kan menarik juga pada saat Mang Endang berbicara tentang PPNS, sementara PPNS-nya sendiri kan adanya di sana, ada di Satpol PP. Kan gitu. Ada lagi, muncul lagi Kang Endang ya, coba ditanyakan Kang Iko, coba. Ya, Mang Endang. Halo Mang Endang. Oh, masih sinyal kayaknya. Ada sinyal gitu. Iya, kan gitu. Nah, saya pikir juga gini, indra itu kan merupakan bagian kan dari, selain Indra ini sebagai jurnalis juga, Indra kan memiliki background juga dari seni kan gitu, seniman juga Indra kan gitu. Saya pikir juga Indra Indra malah justru yang memiliki pemahaman tentang seniman seperti apa lebih masif itu Indra. Kang Endang gini, saya mengomentari tadi yang Kang Endang katakan bahwa PPNS itu memiliki ASN yang bermasalah ini kan nanti diselesaikan secara administrasinya kan oleh PPNS. Sementara justru kan PPNS-nya sendiri kan ada di Satpol PP itu sendiri, Kang Endang. Iya. Nah ini juga kan bisa jadi pada saat nanti penyelidikan yang dilakukan oleh PPNS, saya pikir tidak akan terlalu masif juga. Karena rekuma-kuma age pasti maranehanana ngambil angkorok manehna gitu, Mang Dang.
Ya, jadi kan kita ini, Kang Eko, jadi kan harus positive thinking. Nah, kita sebagai warga masyarakat, baik dari kalangan LSM maupun penggiat gitu ya. Nah, jadi ini kan secara administrasi, saya kan melihat statement Pak Bupati bahwa bagi para pelaku oknum Satpol PP yang melakukan tindakan penganiayaan itu, saya memerintahkan kepada Kepala BKSDM itu harap menindak tegas. Nah, artinya menindak tegas secara prosedur di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Subang, yang jelas itu kan perlu adanya proses hukum yang dilakukan oleh tadi penyidik pegawai negeri sipil. Jadi sampai sejauh mana dia melakukan tindakan-tindakan seperti itu gitu kan, apakah memang dalam kerangka penugasan, pengamanan kaki lima, contohnya pengamanan anak jalanan, pengamanan penertiban pengamen. Nah, mereka pasti ada surat perintah dari pimpinan. Nah, ketika dia melakukan tindakan-tindakan itu tanpa surat tugas dari pimpinan, artinya dia kalau kerja sebagai ASN tiap hari ya jelas sebagai pelayan dan pengayom pelindung masyarakat. Tapi ketika dalam tugas khusus pasti ada surat yang dikeluarkan oleh pimpinan. Nah, ini secara administrasi bahwa ketika akan melakukan tindakan sanksi sebagai ASN-nya ini juga harus diproses hukum melalui penyidik pegawai negeri sipil. Kalau soal perbuatan pidananya sudah jelas tadi bahwa dia melakukan penganiayaan dalam bentuk penusukan di dalam pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu ayat 1-nya ancamannya 2 tahun 8 bulan. Tetapi ketika pasal 2-nya yang menyebabkan luka berat itu bisa diancam hukuman 5 tahun. Itu kan proses pidana sebagai perbuatan pidananya yang dia lakukan. Tapi soal sebagai ASN-nya ini kan juga tidak serta-merta di skorsing atau diberhentikan dan lain sebagainya. Kan seperti itu. Nah, makanya proses pidana juga ini akan mempengaruhi posisi dia sebagai ASN ketika ASN. Kan ada di dalam pasal-pasal yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri sipil ya gitu. Jadi kalau dia diancam di atas 5 tahun gitu ya, terus tidak bisa bekerja sebagai ASN berturut-turut selama 6 bulan itu bisa sampai ke proses berhenti. Jadi proses hukum pidana ini nanti dia divonisnya berapa tahun kalau sudah sampai bergulir ke pengadilan. Nah, ini akan mempengaruhi posisi dia sebagai ASN. Bisa diberhentikan kalau memang dia bisa divonisnya 5 tahun kan seperti itu. Tapi ini juga di Satpol PP itu harus bekerja PPNS-nya gitu. Ketika dia memang keluar dari kantor Satpol PP itu bukan dalam rangka penugasan, nah ini secara hukum di lingkungan Satpol PP itu sendiri akan ditemukan bahwa dia telah keluar daripada kantor itu tanpa ada penugasan. Nah, ini akan kena dua proses penyidikan. Penyidikan pidana di tingkat kepolisian, penyidikan secara intern Satpol PP itu juga disidik. Jadi nanti akan ada 2 lembaga yang melakukan penyelidikan sampai penyidikan sehingga nanti akan dapat ditentukan hukuman pidana yang diolah polisi akan berapa tahun, terus sanksi apa yang harus diberikan hasil penyidikan di PPNS. Begitu, Kang Eko. Oke. Begitu, Kang Eko. Jawaban detailnya luar biasa, menambah pengetahuan kita semua. Mungkin ada yang menambahkan lagi? Halo Pak Warla. Oh, siap. Siap, Bang Indra. Menanggapi tadi tadi karena disambat oleh Gus Eko jadi pengen menanggapi Pak Warla. Itu yang pertama terkait tentang seniman.
kalau dalam kisah-kisah Romawi kuno itu kan kedudukan seniman tuh sejajar dengan dewa-dewa, jadi dia ada di antara dewa Zeus dan lain-lain gitu. Kalau iya Mas. kalau Jangan di Mang Oki. tatanan masyarakat, seniman itu kan harus berada di atas semua golongan gitu. Jadi dia bisa kemana-mana. Nah, akhirnya pandangan kita terhadap seniman juga menjadi bias. Ada seniman palsu, ada juga seniman yang disebutkan seseorang yang mengekspresikan dirinya tapi menyebutkan dirinya sebagai seniman gitu. Artinya dia punya kepentingan lain di balik penyebutannya sebagai seniman. Nah, di Subang tuh kan relatif banyak kepentingan-kepentingan itu, sehingga misalkan yang tadi disebutkan oleh Mang Eko, tidak ada fasilitasnya, tidak ada apa itu, terabaikan gitu. Seniman-seniman tuh rata-rata teman-teman seniman yang di Subang, mereka tuh cenderung tidak peduli gitu. Mereka mau punya fasilitas, mau tidak juga, ya mereka bisa berkarya di mana aja gitu pada akhirnya. Nah, ini yang kalau pemerintahnya punya kepekaan, jeli sejak dulu seharusnya itu sudah ditangkap peluang itu untuk misalkan dirangkul lah gitu. Karena mereka tuh kalau enggak dirangkul, ya mereka mah bakal ajrag-ajragan kan, kayak aku main gitu. Mana-mana mah mau apa dulu, arek difasilitasi, arek henteu oge, nu penting mah ya gitu jadi kumaha ya memang keur maka hiji memang hese diatur, pemerintahna embung ngatur gitu jadi nanti kumaha bingung. Anu menanggapi PPNS tadi juga menarik sih dari Kang Endang juga, ya saya pikir memang betul secara prosedural memang harus ditempuh. Istilahnya kan fungsi dan peran atau kinerja PPNS juga di kita belum kelihatan ya apa gitu. Da ASN nu masalah teh jigana lain di Pol PP wae aya gitulah loba gitu. Kudu diroris gitu. Paling segitu aja Pak Warlan. Atur nuhun. Oke, siap. Mungkin ada lagi atau sudah mau malam Jumatan semua nih? Ya enggak lah, kita enak diskusi ini seperti ini Pak Warlan. Jadi artinya isu-isu yang berkembang di Subang ini bukan sebatas ada penusukan Satpol PP kepada para pengamen dan lain sebagainya. Justru ini harus menjadi ruang berpikir pemerintah daerah bagaimana ketika di Subang ini banyak pengamen jalanan, anak pang, terus ada banyak pengemis-pengemis. Nah, ini kan juga pemerintah daerah itu kan harus peka gitu ya. Nah, tadi apa yang diungkapkan Pak Warlan terkait seniman-seniman jalanan gitu. Jadi bisa saja pemerintah ini kan mewadahi mereka gitu kan. Nah, jadi disalurkan seniman-seniman itu, diberikan fasilitas, diberikan bantuan gitu. Jadi sehingga tidak mereka itu ngamen di jalan lagi gitu. Nah, sekarang kan bagaimana mereka ini dengan situasi pandemi yang sangat sulit untuk menafkahi dirinya dan keluarganya, ya terpaksa mereka mencari nafkah dengan jalan seperti itu gitu. Nah, tetapi kalau pemerintah peka memberikan ruang kepada para seniman, para pengamen, kepada anak-anak jalanan gitu ya. Jadi jangan sebatas pemerintah melakukan penertiban terhadap pengamen, terhadap pengemis, terhadap anak-anak pang di lampu merah, tetapi pemerintah sendiri itu tidak memberikan solusi. Di sisi lain dengan situasi pandemi seperti ini, jangankan orang-orang yang ekonomi lemah ya, yang golek mah, yang golongan ekonomi lemah, kita aja yang tarafnya punya keahlian, masing-masing punya kapasitas, untuk menciptakan rupiah itu kan sangat sulit. Apalagi kapasitas mereka punya keahliannya musik gitu kan, yang mengandalkan pemberian daripada orang-orang yang melintas di lampu merah contohnya. Nah, ini saya kira pemerintah itu harus sudah berpikir
bagaimana menanggulangi anak-anak jalanan dan pengamen jalanan itu supaya mereka tidak ada lagi di jalan tuh seperti apa, diarahkan. Jadi jangan usir mereka, tidak ada solusi gitu loh. Nah ini kan perlu diteliti juga yang ngamen itu warga mana. Apakah memang warga Kabupaten Subang atau kan warga orang Subang memang numpang usaha di kita. Terus ada anak-anak jalanan juga perlu dibina juga. Mereka bisa dibawa dulu gitu ya, ditertibkan di kantor Satpol PP, kemudian diperiksa identitasnya ini anak mana, orang mana. Kan bisa saja orang Cianjur atau orang Indramayu atau orang luar Subang lah prinsipnya yang mengemis, yang mengamen di Subang gitu ya. Nah kemudian pemerintah ngambil langkah ketika orang-orang di luar Subang istilahnya mengemis, ya kembalikan aja ke daerahnya, kan seperti itu solusinya. Kalau memang dia warga Subang, ya pemerintah cari jalan keluar yang terbaik seperti apa supaya mereka ini jangan sampai ada di lampu-lampu merah dan itu memang secara kita sebagai pengguna jalan sebenarnya merasa rada terganggu dan takut juga sih dengan situasi corona seperti ini. Kan kita sebenarnya mau ngasih nih untuk mereka jajan lah barang rezeki gitu walaupun nilainya nggak besar, tapi kan dengan situasi adanya COVID-19 ini kita begitu ngasih duit kan nempel tangannya dengan mereka gitu. Jadi kalau nggak ngasih juga kita tuh kasihan, kalau mau ngasih juga kita juga rada ketakutan, kan seperti itu dengan situasi COVID ini. Nah ini harus menjadi kepekaan pemerintah daerah, jadi jangan sampai adanya kejadian penusukan ini, Bupati hanya mampu berstatement tindak tegas anggota Satpol PP yang melakukan penganiayaan kepada pengamen, kemudian saya perintahkan kepada BKAP SDM untuk memberikan sanksi tegas. Sanksi ini munculnya setelah proses hukum. Kan negara kita ini negara hukum. Kalau hukum pidananya mereka sudah jelas ditangani pihak polisi dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Entah pasalnya yang diterapkan itu apakah 351 ayat 1 atau ayat 2-nya, ya terserah polisi, tergantung berat atau ringannya korban. Kalau berat, saya kira bisa diterapkan pasal 351 ayat 2 yang hukumannya 5 tahunan kan ancamannya kan seperti itu. Tapi soal statement Pak Bupati mengenai tindak tegas itu perintahnya sebetulnya bukan ke BKPSDM menurut saya. Jadi perintahnya kepada penyidik pegawai negeri sipil ini segera melakukan penyidikan dan tentukan dia sebagai tersangka kalau memang dia ini keluar kantornya itu tidak izin pimpinan dan bukan dalam rangka tugas yang diperintah pimpinan gitu. Makanya kan kita rame di medsos bahwa copot Kasat Pol PP, suruh mundur. Artinya soal penilaian masyarakat ya wajar lah bermacam-macam. Tapi kan kita sebagai negara hukum ini tidak serta-merta kesalahan anak buah itu selalu pimpinan suruh berhenti dan selalu pimpinan bertanggung jawab. Makanya harus diusut. Ini Satpol PP itu oknum yang tadi menganiaya pengamen ini dalam rangka dia itu keluar daripada kedinasan, sengaja malak-malak gitu. Kan itu kalau sudah itu dilakukan, ya menurut saya menjadi tanggung jawab personal dia, baik secara pidana maupun sebagai sanksi sebagai ASN-nya, begitu Kang Warlan. Iya, Mang Dang. Saya rada henteu sepakat oge lamun tadi bahwa si Satpol PP ini gitu kan ya turun ke turun ke lapangan gitu ya, itu menjadi tanggung jawab dia secara personal, tidak bisa seperti itu Mang Dang. Artinya gini, bahwa ada sebab akibat kan gitu ya. Ada sebab akibat. Kenapa si Satpol PP ini sampai melakukan pungutan-pungutan liar? Kan gitu. Kita anggap bahwa ini pungutan liar. Ya. Kita berprasangka baik bahwa ini pungutan liar. Kan gitu.
Ya, kita berprasangka baik saja dulu. Nah, kenapa terjadi pungutan liar ini? Karena ada hak-hak yang seharusnya seharusnya diberikan oleh organisasi gitu ya, oleh dinas gitu. Ini tidak memadai kan gitu, atau malah tidak diberikan sama sekali kan gitu. Ini prasangka baik saya loh, ya, Mang Dang, terhadap Kasatpol PP gitu kan, bahwa ada hak anggota Satpol PP yang tidak diberikan oleh kedinasan kepada mereka, kan gitu. Karena saya pernah menerima curhat, Mang Dang, dari kawan-kawan Satpol PP sendiri, kan gitu. Maiko, selama pandemi ini hak kami nggak ada nih, kan gitu. 1,5 juta per tiap bulan, kan gitu. Gitu, Mang Dang. Nah, saya coba tanyakan ke Kasatpol PP waktu itu, Kang, kenapa ini tidak ada? Oh, katanya ini anggarannya tidak ada di DPA, katanya gitu kan. Sementara rengkol di APBD, nah iya, kan gitu. Tapi ini tidak sampai ke anggota, kan gitu. Nah, saya melihatnya karena ada kejadian dari 2020 seperti itu, akhirnya saya memiliki prasangka baik dong, kan gitu. Kenapa ada oknum Satpol PP yang sampai melakukan pungli-pungli terhadap kawan-kawan kami, para seniman yang di jalanan, kan gitu. Saya tidak mau menyebut bahwa mereka kawan-kawan ini pengamen, tidak bisa, ya, karena ini adalah mereka ini seniman, kan, yang mengekspresikan kreativitas mereka di jalanan, kan gitu. Nah, kejadiannya tidak jauh berbeda dengan ada pungli juga terhadap para pedagang yang di sepanjang jalan di Pasar Panjang. Kan ada juga pungli seperti itu yang dilakukan oleh oknum-oknum kawan-kawan Satpol PP. Kan gitu. Artinya apa? Ini tidak menjadi kesalahan personal saja si Satpol PP itu, Kang Dang. Bahwa ini ada sebab akibat kenapa kawan-kawan Satpol PP ini melakukan seperti itu. Artinya sangat wajar kalau masyarakat memiliki perspektif bahwa yang bertanggung jawab harus ada yang bertanggung jawab dong, kan gitu. Secara kedinasan adalah kepala dinas. Kalau anak buahnya tidak melakukan kegiatan seperti itu, kepala dinasnya dong yang harus dicopot atau mengundurkan diri. Gitu, Mang Dang. Sangat wajar masyarakat mengatakan seperti itu. Ya, sekarang mau pati-pati anak buah melakukan kesalahan, lamun pertama disiplin kepegawaian di Satpol PP-nya sendiri dilakukan secara benar, kan gitu, Mang Dang. Kedua, hak anggota Satpol PP-nya diberikan secara benar, kan gitu. Tilu, yang ketiga, mental Satpol PP-nya diperbaiki, kan gitu. Kalau ini tidak dilakukan, yang tiga ini dilakukan, ya anggarlah kaos gitu wae, kan gitu. Kan sampai kawan-kawan, mohon maaf, saya agak melebar sedikit nih, sampai kawan-kawan yang di pegiat lingkungan hidup saja kan sampai mengatakan, nah sih gawe Satpol PP nepikeun ke penertiban, nah ngaranna teh baligo-baligo anu ditatangkalan wae itu bisa dilakukan, kan gitu. Penertiban ketiganya, kan gitu. Sementara mereka melakukan pungli-pungli terhadap kawan-kawan kami, kawan-kawan seniman, terus terhadap para pedagang kaki lima. Inilah ada pungli, Mas. Artinya benar kata masyarakat yang mengatakan kalau Dik Solihin ini harus mundur harus. Jadi saya tidak lah Kang Didikna gitu. Mundur dia dari Satpol PP. Benar tuh, Mang Warlan? Ya, jadi kan begini Kang Eko, kita menyikapi persoalan itu kan jangan dari satu sisi gitu kan, karena ini tadi kalau menyangkut hak-hak terkait dana yang berkaitan dengan APBD yang masuk di Dinas Satpol PP, ya sebetulnya soal anggaran itu memang kewajiban yang bertanggung jawab terkait anggaran yang dikelola Satpol PP itu ya sebagai kuasa pengguna anggarannya kan seperti itu. Nah, soal hak-haknya diberikan dan lain sebagainya itu sebetulnya
lebih kepada kalau dimanfaatkan oleh pribadi Kasat Pol PP umpamanya, itu kan lebih kepada korupsi gitu. Nah, tetapi dalam hal kinerja gitu sebagai Kasat, dia memang fungsinya bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap anak buahnya, kan seperti itu. Jadi Gini, Bang Dang, mohon maaf, saya katakan ya, bahwa saya tidak mengatakan bahwa uang itu digunakan oleh Kasat Pol PP, tidak. Tetapi karena alasan Kasat Pol PP pada saat itu, pada saat saya menanyakan, kenapa ini hak kawan-kawan Satpol PP tidak diberikan. Jadi menurut dia bahwa ini tidak ada di dalam DPA-nya. Katanya seperti itu, tidak ada di RKA-nya, gitu. Jadi tidak ada bahasa bahwa ini digunakan oleh Kasat Pol PP, kan ya? Ya, siap. Ya, oke, saya klarifikasi. Jadi terkait anggaran mah oke lah yang kita mereka yang tahu gitu. Nah, kita kembali soal ada dugaan-dugaan pungli dan lain sebagainya. Memang di situ ada tugas pimpinan Pak Kasat Pol PP ini kan juga dalam hal pengawasan terhadap para anggotanya. Sampai sejauh mana setiap hari mereka bekerja gitu kan sebagai penegakan terhadap peraturan daerah kan gitu kinerjanya. Nah, ketika ada pungli kan sebetulnya sudah ada ranah hukum pidana. Di kita kan ada saber pungli gitu ya. Saber pungli itu diantaranya ya ada ketuanya itu kalau nggak salah Pak Wakapolres gitu ya kan, terus ada yang dari Kesbang dan lain sebagainya. Kalau memang ada pungli, kenapa nggak melaporkan kepada tim saber pungli kan gitu ya? Siapapun dia kan melakukan pungli harus dilaporkan kepada tim saber pungli gitu. Nah, kenapa saya dalam kacamata saya gitu tidak tendensius bahwa kesalahan anak buah itu harus serta-merta pimpinan yang menjadi korban kan seperti itu. Nah, kan sekarang pertanyaan saya seperti ini. Seorang menteri yang notabene diangkat oleh presiden, dia suruh bekerja baik, diberi arahan-arahan yang baik gitu kan. Tetapi ketika melakukan korupsi, contohnya di negara kita itu kan ada 2 menteri yang diduga korupsi gitu, Menteri Sosial dan Menteri Perikanan. Nah, sekarang apakah yang harus bertanggung jawabnya presiden? Menurut saya kan kalau sepanjang pimpinan sudah memberikan arahan-arahan kepada anak buahnya untuk bekerja baik, ketika bekerja itu diberikan surat tugas harus baik melaksanakan tugas, tetapi ketika di lapangan ada tindakan-tindakan yang sifatnya melawan hukum, gitu kan, yang apalagi tanpa ada dibekali surat tugas untuk turun ke suatu wilayah dia melakukan pungli, melakukan penganiayaan terhadap orang pengamen yang tanpa dibekali surat tugas. Saya kira menurut saya itu kembali kepada tanggung jawab dia sebagai personal ASN-nya. Soalnya kan kalau yang namanya lembaga ini bekerja ini kan tidak dia gerudugan main serbu, main tertib kan gitu kan enggak. Satpol PP juga saya kira terarah ketika akan menertibkan yang di posisi Pujasera umpama. Titiknya mana saja nih wilayah itu. Yaitu wilayah yang telah dibuat petanya sama mereka. Jadi ketika melakukan penertiban itu jangan keluar dari wilayah yang zonanya telah ditentukan gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, ketika dia melakukan pungli-pungli, apakah terafiliasi dengan pimpinan apa enggak hasilnya? Nah, kalau hasil punglinya itu ditemukan terkumpul duit, diduga ada setoran kepada kasatnya gitu kan atau pimpinan di bawah kasatnya. Nah, ini justru yang harus dibuktikan secara hukum. Kita kan tidak boleh menjustifikasi kepada masyarakat atau warga negara ya ataupun sebagai ASN gitu. Jadi mereka dinyatakan bersalah itu setelah bahwa ada proses yang dilakukan. Baik proses hukum pidana, dia kan sekalipun jadi tersangka nih sekarang, ini kan kalau di dalam hukum pidana itu ada asas presumption of innocence namanya, yaitu asas praduga tak bersalah. Dia sekalipun sudah tersangka, sebelum divonis di pengadilan dia bersalah, ya dinyatakan belum bersalah. Karena di dalam hukum kita itu, orang dinyatakan bersalah itu setelah divonis bersalah dan putusannya sudah ingkrah, sudah berkekuatan hukum tetap. Gitu. Nah, terus
soal di PPNS-nya disidik juga, dilidik, disidik gitu loh. Bahwa dia melakukan pungli ini, melakukan penganiayaan ini koridornya koridor tugas khusus gitu kan, sengaja dia diberi tugas ke situ untuk mengamankan pengamen, mengamankan anak jalanan dan lain sebagainya. Ada kan perintah tugas. Nah, ketika dia sebagai ASN, sebagai Satpol PP, tiba-tiba di suatu hari dia ini dalam kondisi kerja, dari masuk sampai dia selesai tugas kerjanya, lantas dia nyelonong keluar, datang ke lampu merah, lalu malak-malak pengamen, malak-malak kaki lima, itu saya kira sudah menjadi pelanggaran pribadi si anggota Satpol PP-nya itu. Saya kira pimpinan tidak akan memerintahkan hal-hal yang negatif gitu ya, kalau menurut pendapat saya gitu. Makanya harus dibuktikan secara hukum, secara fair, secara adil. Jadi kalau PPNS sudah membuktikan bahwa dia datang ke lampu merah itu tanpa ada tugas khusus dari pimpinan, baik dari kasatnya langsung atau bidang yang mengendalikan terkait penertiban gitu. Nah, dia nyelonong ke situ. Nah, itu harus dibuktikan oleh penyidik pegawai negeri sipil itu. Kalau memang dia ada surat tugas, lantas terjadi pungli dan penganiayaan di wilayah zona yang telah ditentukan oleh pimpinannya, baru itu pimpinan yang harus tanggung jawab gitu. Berarti kita tinggal tunggu aja berarti ya, tinggal menunggu. Kita tinggal nunggu dari proses penyidikan dari pihak kepolisian berarti, Kang ya. Iya. Kang Roland, kalau saya perhatikan apa yang sampaikan Kang Endang itu dari sisi koridor hukum dan kemudian disiplin ASN. Sementara yang disampaikan oleh Kang Eko itu jadikan ini sebagai sebuah penyelesaian komprehensif. Jadi tidak berbeda sebenarnya. Jadi ada problem-problem yang dihadapi oleh pemerintah daerah dan Kesatpol PP-an terkait dengan disiplin dan termasuk adanya dugaan pungli. Ini seyogianya menjadi satu tarikan nafas. Jadi sekalian gitu. Problemnya yang di sini kan nggak ada anggota dewan, nggak ada bupati, nggak ada sekda, nggak ada wakil bupati dan seterusnya, sehingga tidak ada pengambil kebijakan. Harusnya ini ada pengambil kebijakan walaupun tidak menjawab atau apa, tapi minimal nyapang nyanakeun lah mungkin pengawalan ieu nanti rekamana ka Pak Bupati, ka Pak Sekda gitu nya. Panglereskeun lah supaya Satpol PP-na tertib, Pemdana tertib, urang genah sebagai masyarakat. Kemudian tadi soal keadilan panjang lah nanti kita cerita, tapi puting gimana terus pada malam Jumatan walaupun saya bujak ya, tetap aja. Kadayana nun Kang itu, jadi tidak ada perbedaan antara Kang Endang dari sisi hukum ANSI, ada dua yang disampaikan. Pertama adalah disiplin ASN, kedua hukum pidananya. Nah, kemudian dari sisi Eko, Kang Eko itu minta ya jangan tanggung lah, kita beresin aja karena udah asal rawing gitu kan, mendengarkan masyarakat, karena yang dipungut itu bukan konglomerat, lamun dipungut konglomerat makanya soalah gitu dipungut nate, ya pungut nate pedagang kecil gitunya. Terus diduga gitu ya. Kemudian teman-teman seniman jalanan kan karunya bukan orang yang berlebihan lah. Pendapatannya sehari nggak ada sampai 10 juta, mun pendapatannya 10 juta atau pengacara lo dipungut. Tapi pengacara mau wanian Satpol PP-nya. Kang Dang kuduna mah pi anu dipungut teh pi dipungli teh. Akhirnya ada mobil nanti. Mungkin Pak Kakak karena ini karena sudah terlalu malam mungkin Pak, mungkin kita off dulu mungkin. Saya sih menyarankan mungkin kayaknya sudah saatnya lah ASN baik itu apalagi yang mau menduduki misalkan kenaikan jabatan eselon 2 itu saya rasa mungkin nggak kalau misalkan diterapkan psikotes, karena psikotes itu akan melihat karakter orang tersebut cocok atau tidak itu, karena di psikotes itu akan ketahuan semua. Supaya apa? Ya tadi saya juga sepakat istilahnya, mari kita berbenah dimulai dari bawah sampai ke atasnya berbenah. Nah, kira-kira psikotes cocok nggak diterapkan? Siap, berarti masukan yang cukup bagus, tapi kayaknya Kang Nono sudah tidak ada, berarti
Jadi gini, kalau untuk psikotes itu karena di Kang dari ini ASN gitu. kalau psikotes dalam ini dalam open bidding tuh ada. Pasti ada ya. Semuanya bukan Ada ya, Pak. Iya. iya. Problemnya saya kan mengerti Halo, Pi? Suaranya tidak ada, Pak. Tapi ada suaranya Kang Orlan. Tidak ada suaranya. sorry. Soal Nah, hilang. soal notes psikotes itu ada di ini Kang Warlan di open bidding. Open bidding ya. Iya. Ya, tetapi saya sebagai orang yang paham psikologi itu tidak bisa memotret. Psikotes itu tidak bisa memotret. Ada 3 yang dipotret dalam psikotes. Pertama adalah intelektual, kedua adalah kepribadian, ketiga adalah perkembangan. Nah, dari 3 itu psikotes kita nggak bisa untuk menangkap kleptomania, orang yang suka mencuri, itu bisa dibohongi. Kemudian temperamen lainnya, psikopat, itu sebenarnya setiap orang punya ambang batas psikopatik gitu misalnya. Amun ngabohong tuh ngaku gitu kan, misalnya. Kalau menyakiti orang juga tidak merasa menyakiti. Nah itu tidak bisa terpotret, kalau pengalaman saya sih. Itu jadi mungkin ya lebih baik uji publik dan track record lebih mudah. Karena eselon 3 track recordnya udah 20 tahunan. Nah, track record aja kerja di camat secermet gitu kan. Itulah Manawi. Closing statement. Mungkin ya, harus ini yang terakhir berarti dari Pak Eko ya, dari sudah tidak ada lagi berarti habis ini ya, karena kita tidak ada kesimpulan dalam diskusi ini. Karena kan diskusi tidak ada kesimpulan dari gitu. Dan saya ucapkan juga, taruh dulu Pak Eko, sebelum Pak Eko ini, karena setelah saya bicara ini tinggal Pak Eko dan selesai gitu. Saya mungkin terima kasih kepada rekan-rekan semua yang pada malam ini meluangkan waktunya untuk mengikuti diskusi yang kedua yang mungkin digagas oleh mediajabar.com. Dan jangan bosan lagi untuk mengikuti diskusi-diskusi selanjutnya mungkin dengan tema yang berbeda. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Eko. Waalaikumsalam. Closing statement saja dari saya bahwa dilihat dari potret kejadian yang ada sekarang, pertama harus ada tindakan masif yang dilakukan oleh dinas sosial. Yang kedua, terhadap para penyandang masalah kesejahteraan sosial ya. Terus yang kedua, dinas parporanya sendiri, dinas pariwisata pemuda dan olahraganya sendiri ini harus melakukan langkah-langkah yang komprehensif terhadap kondisi kepemudaan yang ada di Kabupaten Subang. Terus yang ketiga, dinas pendidikan dan kebudayaannya. Ini juga harus masif di sektor kebudayaannya. Bagaimana mereka memfasilitasi kerja-kerja para seniman, kerja-kerja para budayawan yang ada di Kabupaten Subang. Terus Bapedanya juga mereka ini harus secara masif mendorong beberapa program yang berpihak terhadap kepentingan masyarakat. Karena kebijakan Bupati Kabupaten Subang, apapun namanya, kalau tanpa ada dorongan kinerja dari bawahan, sangat mustahil kinerja Bupati ini bisa sukses seperti itu. Karenanya, mari kita berdoa semoga seniman yang ada di Kabupaten Subang ini semuanya sehat walafiat, diberikan rezeki yang banyak, kan seperti itu. Juga kejadian terhadap seniman angklung yang ada di Kabupaten Subang ini cukup hanya 1 kali ini saja dan tidak ada lagi kawan-kawan seniman di Kabupaten Subang ataupun di kabupaten-kabupaten lain di Indonesia yang mengalami kejadian hal yang serupa. Karena itu kita harus berpikir positif, tadi kata Mang Dang juga, segala hal yang ada yang terjadi sekarang ini kita jadikan sebagai bahan pelajaran bagi kegiatan kita di masa depan. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.